Terima kasih. Kajian majelis bisa kita mulai ya. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, meluangkan waktu untuk datang ke pengajian. Ya. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwa saya sekali-kali tidak mengaku sebagai guru. Ya. Karena guru yang sesungguhnya ialah yang mempunyai ilmu, yang mempunyai gelar alim, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di sini kita duduk bersama, belajar bersama. Tidak ada jarak di antara kita. Kita sama-sama murid, kita sama-sama belajar kepada Allah Ta'ala. Ya. Seperti biasa, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Aminallah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bisa kita mulai ya. Jadi seperti di dalam kajian-kajian sebelumnya, kita datang menghadiri majelis agar kita selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Ta'ala. Ya. Di dalam mempelajari ilmu ini, di dalam mempelajari ilmu perguruan, kita harus paham, saya ulangi lagi, bahwa ranah atau arah tujuan ilmu dari perguruan kita ialah memperdalam akidah agama Islam. Karena akidah adalah dasar daripada nanti beramal bersyariah. Ya. Akidah dulu yang harus dipelajari dan dikuatkan. Di dalam akidah kita harus memahami dengan benar apa yang dikatakan tauhid. Ya? Pada dasarnya tauhid yang diajarkan di dalam syariah bahwa Allah itu esa, ya? Perlu pendalaman. Bagaimana esanya dengan makhluknya, dengan Rasulullahnya. Maka diperlukan di sini memperdalam ilmu mengenal diri. Mengenal diri tujuannya ialah untuk kita tahu makom kehambaan kita, agar kita tidak melebihi batas sebagai hamba. Betul ya? Agar kita tahu
adab kepada Allah Ta'ala. Dinamakan mengenal diri, ya. Jadi harus paham kita tujuan mengenal diri ini apa. Oh, kita harus duduk di makom kehambaan seperti apa yang sudah dicontohkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau duduknya di makom kehambaan, hamba yang sebenar-benarnya. Dikatakan hamba Allah karena taat, patuh dan tunduk kepada semua larangan dan apa yang diperintahkannya. Ya. Jadi di sini mengenal diri diawali dengan memahami. Kita ambil ilmunya. Bahwa yang dikatakan Adam ini ialah tiada. Awal mula hamba ini adalah tiada. Maka yang ada sedia kalanya siapa? Yang belum mempunyai nama, yang laisa kamisli sayun, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika itu sendirian, karena ingin dikenal, maka diciptakanlah yang dinamakan makhluk atau hambanya. Masih ingat prosesnya ya? Ketika pertama kali diciptakan, Allah mentajalikan daripada nur cahayanya menjadi nurullah. Karena nurullah terlalu kuat, terlalu dahsyat, tidak mampu ditanggung oleh seluruh makhluk. Makhluk akan hancur bila langsung menerima nurullah. Maka dibungkuslah nurullah ini dengan ditajalikan kembali, dihaluskan lagi menjadi Nur Muhammad. Paham ya? Nah, jadi nurullah ini saking terlalu dahsyatnya, tidak mampu kita pegang. Seperti aliran listrik, kalau kita pegang langsung, kita tidak mampu ya. Maka diperlukan pembungkusnya. Nah, disitulah lalu Allah mentajalikan Nur Muhammad. Barulah ketika Nur Muhammad sudah tercipta, Allah Ta'ala memulai segala ciptaannya. Berawal dari nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ baru tercipta segala sesuatu. Jadi, kalau dikatakan kita ini awalnya tiada, kita sudah memahami bahwa kita ini sesungguhnya awalnya tiada. Lalu Allah mengadakan kita. Setelah ada, harusnya kita tahu adab kepada Allah. Adab kita ialah amaliyahnya banyak bersyukur. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, manusia itu didatangkan Allah ke alam dunia karena kehendak Allah Ta'ala, bukan karena kehendak bapak ibu kita. Paham ya? Maka banyak orang ingin memiliki anak, tetapi ketika Allah belum mengabulkan, maka tidak akan terjadi peristiwa kehamilan. Paham ya? Maka dikatakan bahwa anak ini ialah titipan dari Allah Ta'ala. Ayah ibu tidak bisa membuatnya. Yang membuat ialah Allah Ta'ala. Di dalam rahim ibu atau alam kesucian di sini. Ini alam kesucian. Ini prosesnya ketika ayah menikah dengan ibu, maka ketika mengumpulkan rasa air dari ayah dan air dari ibu, maka air itu akan bertemu di alam kesucian atau rahim ibu.
Disitulah 1 bulan hingga 4 bulan Allah memproses yang dinamakan nuktah, menjadi badan jasmani atau calon pembungkus badan rohani. Dikatakan badan kita ini ialah Nur Muhammad Zahir, karena awal mula bahan baku yang dimakan, dikonsumsi ayah dan ibu ketika mengumpulkan rasa berasal dari tetumbuhan, tetumbuhan. Dikatakan Nur Muhammad kenapa? Karena melalui proses, masih ingat ketika bumi tercipta, bumi yang terakhir kali diciptakan, dari anasir sebelumnya, dari angin, dari air, anasir angin, anasir api. Api dari mana? Dari Nur Muhammad juga. Paham ya? Maka yang kita makan sehari-hari ini sebetulnya merupakan Nur Muhammad Zahir. Maka ketika makan jangan diitikadkan untuk hanya makan. Masih ingat ya? Itikad dalam hati memasukkan rahmat nikmat Allah Ta'ala. Maka makanan yang mendapat keberkahan ini akan membuat kekuatan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Amaliannya setelah diadakan berarti kita harus banyak bersyukur. Caranya bagaimana? Bersyukur itu menurut perguruan bukan ketika kita mendapatkan uang, bukan ketika kita mendapatkan rezeki makanan, tetapi di dalam perguruan dikatakan bersyukur ketika kita masih diberi rezeki berupa keluar masuknya nafas. Maka jangan sampai nafas kita lepas daripada ibadah. Maka murid dibekali yang dinamakan ibadah rohani, ibadah Nur Muhammad batin, ibadah yang berkekalan. Dikatakan sholatul daim, penyempurna sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan secara syariat. Maka saya katakan, ketika kita hanya menjalankan sholat wajib 5 kali dalam sehari, maka kita akan banyak lepas daripada mengingat Allah Ta'ala. Kenapa? Seperti yang sudah diterangkan, bahwa ketika kita menunggu waktunya sholat yang berikutnya, kita banyak lupa karena tidak ada amaliyahnya. Yang paling panjang dari subuh ke zuhur. Ketika subuh kita ingat Allah, tapi lepas dari subuh yang dikejar dunia, Allah lupa. Kata orang, bekerja adalah ibadah. Bagaimana dikatakan ibadah? Lawang di dalam kerjanya lupa sama Allah Ta'ala. Jadi ini yang perlu dibaiki ialah makna arti kata kerja ialah ibadah. Di dalam kerja kita banyak mengingat Allah Ta'ala. Itulah kerja dinamakan ibadah. Di dalam kerja kita mendahulukan Allah, bukan mendahulukan dunia. Di dalam kerja jangan kita berpikir nanti mendapat rezeki sekian, harus mendapatkan sekian. Akhirnya timbulnya obsesi. Pasti banyak lupanya ya.
kerja saja. Itu merupakan syariat. Allah menyuruh kita mencari rezeki, bekerja. Tapi jangan menuhankan pekerjaan. Jangan menuhankan jabatan. Bekerja aja, tapi dalam bekerja banyaklah mengingat Allah Ta'ala. Jangan mempunyai obsesi harus sekian, harus sukses. Yang mengharuskan kita, tapi yang menentukan Allah Ta'ala. Nah, maka dikatakan kunci ekonomi kita berhasil, sukses, ketika kita dalam keadaan bersyukur, maka akan ditambah segala rezeki kita. Tapi kalau kufur, nah disitulah Allah memulai mengurangi segala rezeki kita, mengurangi keberkahan di dalam rezeki kita. Kalau rezeki tidak barokah, seperti apa kejadiannya? Maka kita akan drop, maka kita akan bangkrut. Karena amalan orang yang mau kaya, dekati orang yang kaya. Nah, jangan mendekati orang yang miskin. Ini amalannya kalau mau kaya. Maksudnya, dekati orang kaya. Yang paling kaya siapa? Allah Ta'ala. Yang miskin itu hamba. Maka jangan khawatir masalah rezeki. Mendekatkan diri terus kepada Allah. Jangan mempunyai keinginan, kehendak atau pamrih. Semua sudah diatur, rezeki pun sudah dijaminkan. Kalau kita tiada, harusnya kita punya adab sama Allah Ta'ala. Sudah diadakan, berarti kita dititipkan badan jasmani ini titipan loh ya, berarti bukan hak milik kita. Kalau bukan hak milik kita, kita harus merawat dengan baik. Seperti sudah saya jelaskan dahulu, ketika orang menyewa mobil, keluar dari dealer, mobil itu halus mulus, kembali juga harus seperti sedia kala. Bagaimana kalau keadaan mobil penyok, gores, rusak? Maka kita akan bertanggung jawab atas kerusakan itu semua. Maka ketika kita menyadari badan ini adalah amanah, badan jasmani bukan milik kita, harusnya kita lebih berhati-hati lagi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekarang ada, berarti ini titipan badan jasmani. Berarti tanggung jawab saya ialah menjaga amanah Allah Ta'ala. Menjaganya bagaimana? Jangan sampai badan jasmani dijalankan untuk melakukan suatu perbuatan yang menuju ke maksiatan, suatu perbuatan yang melanggar larangan dari Allah Ta'ala. Jangan sampai memasukkan barang yang haram ke dalam badan karena badan jasmani ini kan bercahaya. Asalnya kita ini kan makhluk cahaya, Nur Muhammad. Maka nyatanya kalau orang senang cahayanya bersinar. Kalau orang sedih cahayanya redup. Bisa merasakan. Nah, maka dari itu badan jasmani harus dijaga. Jangan sekali-kali memasukkan barang yang haram, barang yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mas, bagaimana kalau sudah? Yaitu pelajaran ke depan, perbaiki. Nah, dijaga. Yang pertama, menjaga amanah badan jasmani, tidak berbuat maksiat. Yang kedua, menjaga badan jasmani daripada barang yang haram. Yang ketiga, menjaga badan jasmani jangan sampai diakui. Pengakuan itu yang berbahaya. Orang dilahirkan cantik, orang dilahirkan gagah.
Itu kemauan kita kah kehendak Allah? Nah, kalau kemauan kita kan semua milih cantik dan gagah, berarti tidak ada yang jelek. Dari mana asalnya wajah yang tidak baik? Maka itu asalnya dari perbuatan kita sendiri, perbuatan nenek moyang kita. Diwujudkan Allah seperti itu agar hamba ini dapat mengambil hikmah, agar dapat mengambil hikmah, agar kita harus selalu berhati-hati, ya. Makanya kalau kita dianugerahi wajah yang tampan, wajah yang cantik, ketika kita mengaca, pahamilah bahwa itu adalah titipan, bukan untuk dibanggakan. Paham ya? Ketika kita mengaca, niatkan, oh ini berarti amal ibadah nenek moyang saya yang baik. Jadi lanjutkan dengan beramal ibadah yang baik. Jangan merasa ada diri, lalu merasa tampan, merasa cantik. Ya, berarti kan mengakui diri memiliki badan kita sendiri. Okay? Makanya ketika kita belajar mengamalkan, kita akan dididik untuk menjadi murid yang rendah hati, tawadu. Karena apa yang mau disombongkan? Kekayaan kita. Sebentar aja Allah mengambil titipan. Jabatan yang paling tinggi almarhum. Ya. Karena kita tidak mungkin terus bersama dengan kenyamanan dunia. Tidak mungkin terus dengan jabatan kita. Tidak mungkin terus dengan kemapanan hidup kita. Suatu saat semua itu akan kita tinggalkan. Maka ketika orang meninggal, tangannya sudah tidak mampu lagi menggenggam. Paham ya? Itu satu pelajaran, bahwa janganlah terlalu mencintai dunia, karena semua ini akan kita tinggalkan. Mencintai sewajarnya saja. Siapa yang perlu dicintai? Yang sesungguhnya Allah dan Rasulullah, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Karena yang mencintai kita, yang setia hanyalah itu saja. Makanya kemarin sudah saya katakan, suami sama istri ini cintanya sebatas saja. Sebatas mana? Sebatas mereka tertidur. Ya, kalau tertidur masih bisa memperhatikan suami atau istri? Tidak. Siapa yang memperhatikan? Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Siapa yang mencintai? Allah dan Rasulullah. Siapa yang menggerakkan napas keluar masuk dan mengatur pergerakan seluruh organ tubuh manusia? Allah dan Rasul, tanpa kita sadari. Cintanya begitu murni, begitu tulus, tetapi yang tidak terlihat seringkali kita sepelekan, seringkali kita lupakan, seringkali kita abaikan, seringkali kita duakan. Tuh, karena tidak nampak. Yang nampak aja yang dicintai ini suaminya, istrinya, orang-orang yang dicintainya. Yang menggerakkan kita, yang memberi daya hidup kita, yang memfasilitasi kita, yang meminjamkan kita jasmani rohani, tidak kita cintai. Betulkah salah ini? Nah, maka perlu kita perbaiki. Kalau sudah menjadi murid, sudah tahu jati diri, maka mulai sekarang cintailah Allah beserta Rasulullah.
Itu yang kekal nanti sampai ke akhirat. Nggih? Bagaimana kalau suami tidak bisa mendidik kita ke jalan Allah Ta'ala? Ya nyangkut kita. Ya? Maka cintailah seseorang yang bisa menuntun kalian, membawa kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Itu. Maka harus hati-hati. Ya? Rasulullah dan Allah Ta'ala ini sering dilupakan. Kenapa? Faktornya. Karena kita jarang memakai rasa. Tidak mau merasakan. Ketika kita sendirian, kita sibuk. Kita sibuk dengan urusan dunia saja. Maka Allah Ta'ala sudah mewajibkan kita untuk tafakur, merenungi kebesaran apa yang diciptakan Allah Ta'ala untuk tidur sampai tidur. Yang membantu kita, yang memfasilitasi kita untuk hidup ini kan Allah dan Rasulnya. Yang memberikan 7 sifat siapa? Allah Ta'ala. Kita bekerja dengan ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Allah Ta'ala. Melalui apa? Ingatan. Maka ilmu dikatakan ingat. Kalau tidak ingat, namanya majnun. Tidak bisa kerja. Iya. Nah, pakai rasa, dirasakan. Ketika kita lagi sendirian, tidak ada pekerjaan, jangan lalu pegang HP, cari hiburan. Ditafakuri badan ini lah. Di dalam manusia, inilah Allah menampakkan rahasianya. Rahasia hidupnya, rahasia sifat melihatnya, rahasia sifat kalamullahnya, rahasia sifat ilmunya, kodrat irodatnya. Allah ini mencerminkan rahasianya di dalam diri harus kita rasakan. Pakai rasa. Kalau tidak mau lupa. Maka para sahabat pernah berkata, kalau aku lupa dengan Rasulullah, maka aku akan kafir walaupun dalam sedetik. Rahasianya apa? Ya bagaimana mau lupa? Orang kita esa bersama Allah dan bersama Rasul tidak terpisah. Kalau terpisah ya masuk ke dalam liang kubur.